Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Iya, makasih Bang Karni. Memang sangat mengagetkan hari ini ya. Tadi kita lagi sidang, rapat membahas tentang penetapan calon KPK. Di tengah perjalanan rapat itu isu berkembang, bukan isu, berita berkembang. Selanjutnya memang kita saat itu ingin rapat juga Bang. Ingin memutuskan hari ini kita ingin mendatangi rumah Komjen Budi Gunawan. Kenapa kita jadi ingin secepatnya? Ceritanya ada surat dari Presiden itu begini bunyinya Bang. Surat itu Jumat datang jam 8 malam. Di dalam surat itu berharap Presiden kepada Parlemen DPR untuk memberikan persetujuan tidak terlalu lama, gitu bahasanya. Dalam waktu tidak terlalu lama. Memahami surat itulah maka kita membuat akselerasi yang rencananya hari ini dan kita telah lakukan. Sudah kita lakukan untuk mendatangi Budi Gunawan pada sore tadi. Dan kita dialog cukup bersahaja dan saya lihat tidak juga terlalu tegang-tegang amat keluarga Budi Gunawan saat kita datangi. Dan dialog kita memang dialog sekitar kehidupan keluarga. Ya, kehidupan keluarga, makan, olahraga dan sebagainya, kehidupan biasanya. Dan kita lihat cukup bersahaja. Nah, perhatiannya Pak Bang Karni, yang perlu kita pahami bahwa sesungguhnya surat ini udah masuk ke DPR, ke parlemen, sudah kita terima. Jadi kewajiban konstitusi kita di DPR untuk melanjutkan isi surat tersebut. Ya, melanjutkan isi surat tersebut sebagaimana mestinya. Dan Bang Karni perlu diingat tidak ada aturan untuk kita membatalkan. Ya, sungguh pun dia jadi tersangka. Karena seleksi calon Kapolri harus tetap berjalan. Ya, dalam cerita lain ada yang menarik justru. Komisioner KPK dulu yang jadi komisaris PLN itu masih tersangka tuh Bang. Chandra Hamzah. Ya, masih tersangka, tetap jalan aja dia. Sungguh pun udah sip diponering. Nah Bang Karni, ini kan ada proses tahapannya. Tahapannya tadi seperti sore tadi kita kunjungan. Dan besok kita akan tetap fit and proper test. Penjelasan tentang rekening gendut dan sebagainya esok akan dikelirkan. Beliau akan jelaskan. Dan diterima atau ditolaknya oleh parlemen setelah fit and proper test. Itu saja. Kita akan jalani sebagai prosedurnya. Ya, sebagaimana prosesnya. Jadi menurut pasal undang-undang yang dibaca tadi oleh Bang Yos tadi, 11 tapi ayat 3 itu menyatakan di undang-undang kepolisian, DPR memiliki waktu 20 hari untuk menolak atau menerima calon yang diusulkan Presiden. Ya, nah jadi tidak lantas langsung kita kembalikan surat Presiden itu ke Presiden. Kita jalani aja terus. Nah, tinggal kembali kepada Presiden. Mau menarik atau tidak, mau mengganti atau tidak, kita tunggu saja. Kita akan jalankan prosesnya. Karena aneh. Bagaimana bisa seorang Presiden mencalonkan seorang calon Kapolri dalam waktu hanya berapa hari saja sudah bermasalah begitu besarnya. Ini negara mau kemana sih sebenarnya? Hukumnya ada rasa juga. Emang kita paling buta semua. Apakah KPK juga buta melihat Budi Gunawan selama ini? Gimana ceritanya? Kok kayak sandiwara begitu? Ujuk-ujuk begitu tinggal begitu harimau di fit and proper test tersangka. Begitu kayak di Purnomo begitu rapi tersangka. Sungguh pun sampai sekarang juga nggak ada kejadiannya. Jadi kami di parlemen Bang Karni jalan terus. Kita akan jalan terus. Kalau besok Jokowi menarik, ya sudah. Kita akan terima surat yang baru. Itu aja. Ya, tapi juga ada yang mempertanyakan ngapain DPR ke rumah Budi Gunawan sore tadi. Karena itu proses undang-undang. Dibilang gak etis. Oh, begini Bang. Kalau soal etis tidak etis itu urusan belakangan. Sekarang ini adalah kita on the track dalam proses. On proses dalam kita untuk menyiapkan calon Kapolri.
Kalau ternyata sampai besok pagi jam 9 kita fit and proper test, ternyata Budi Gunawan menjelaskan semuanya dengan baik, ya selesai. Kalau enggak juga kita sarankan Presiden minta nasihat, minta apa istilahnya, ke MA, pendapat hukum kepada MA. Boleh nggak orang tersangka jadi Kapolri? Nah, suruh aja tugaskan dia. Biar ada bagi tugas juga ke Presiden, Bang. Jadi sesederhana itu aja. Ya nggak sesederhana itu, itulah faktanya. Bayangkan sesederhana itu pula lah waktu yang sedemikian rupa yang sebenarnya kalau menjadikan tersangka bulan lalu pun mungkin tahun lalu pun sudah bisa gitu. Tapi kan ada tanda tanya kita, kenapa kok bisa ujuk-ujuk prestensi masyarakat, oh ini ada politisasi. Orang akan begitu, Bang. Itu masalahnya. PKS sendiri menilainya bagaimana? Kalau PKS sampai saat ini kita akan jalan on the track seperti biasa. Kita akan proses. Dan kalau besok ternyata ada surat Jokowi, ya sudah. Kita selesaikan dengan cara yang surat yang terbaru. Gitu. Baik. Sekarang Irjen Pol Roni Sompi dari Mabes Polri. Ini suara resmi ini. Terima kasih Pak Kari Ilyas. Sikap Polri tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri setelah menerima kedatangan pimpinan KPK untuk memberikan penjelasan tentang kasus yang ditangani dan sudah disampaikan berupa siaran pers tadi siang, bahwa Polri tentu menghargai dan menghormati apa yang menjadi kompetensi dan bagian dari tugas KPK, sehingga penentuan Komjen BG sebagai tersangka itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK. Kemudian yang kedua, Polri tentu juga mengajak forum ini untuk melihat bahwa Komjen BG baru dinyatakan sebagai tersangka, bukan sebagai terpidana. Artinya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, yang konsep di dalam proses penegakan hukumnya itu adalah due process of law, maka kita harus menghargai asas praduga tidak bersalah. Sehingga ketika kita mendiskusikan malam ini tentang Komjen BG, kita seyogyanya juga melihat sisi lain dari Komjen BG. Ketika oleh Kompolnas itu menjadi bagian salah satu kandidat yang diusulkan oleh Kompolnas, dan Polri menghargai apa yang diusulkan oleh Kompolnas kepada Bapak Presiden. Karena seorang Pati Polri berpangkat Komisaris Jenderal itu sudah melalui tahapan penilaian track recordnya, dan saya kira masyarakat Indonesia bisa melihat track record itu. Mulai beliau berpangkat Letnan 2, pangkat lama itu, kalau sekarang Inspektur 2 polisi, sampai beliau masuk ke jenjang jenderal, mulai Brigadir Jenderal, tahapannya Inspektur Jenderal, dan ketika menetapkan untuk menjadi Komisaris Jenderal, itu kan semua melalui Bapak Presiden. Ada mekanisme yang harus dilalui seorang Pati Polri untuk berpangkat sampai bintang 3. Artinya kita harus juga melihat dari sisi lain yang harus kita juga hargai. Oleh karena itu Polri juga menyediakan bantuan hukum kepada Komjen BG karena hak beliau selaku anggota Polri yang harus diberikan bantuan hukum ketika akan menghadapi sebuah proses penyidikan.
ataupun gugatan di pengadilan perdata. Dari awal kita melihat bahwa Pak Karni juga menentukan topik ini setelah ada perubahan hari ini. Artinya ini kan agenda setting yang kemudian diputuskan untuk kita diskusikan. Nah, oleh karena itu saya mengajak forum ini untuk kita mendiskusikannya dari segi hukum. Dari segi hukum, karena apa yang disampaikan oleh KPK itu kan adalah putusan hukum. Mereka menyatakan seseorang sebagai tersangka. Tadi Pak Bambang menyatakan berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Pasal pidananya jelas pasal gratifikasi. Artinya ada orang yang memberi gratifikasi. Sekarang 2 alat bukti yang sah itu dari mana diperoleh? Kalau memutuskan tersangka itu hanya penerima gratifikasi. Lah kemudian pemberi gratifikasi itu bukan sebagai tersangka. Nah ini keadilan hukumnya, karena penegakan hukum itu kan ada 3 tujuannya. Salah satu adalah keadilan hukum, tidak hanya masalah kepastian hukum. Kalau yang kita lihat sekarang ini seolah-olah kepastian hukumlah yang dominan. Nah, oleh karena itu mari kita hargai bahwa tersangka itu belum tentu bersalah. Belum tentu bersalah. Artinya karena ini due process model, kita jangan pakai konsep crime control model yang menganggap seseorang itu bersalah, biar bagaimana dia harus bersalah. Nah, itu crime control model. Kita harus hindari itu. Nah, oleh karena itu, mari kita hargai dan Polri tetap menghormati mekanisme ini. Kembali lagi saya ajak berpikir ketika kasus ini mengacu kepada transaksi rekening tahun 2004-2006. Ya. Masuk ke Polri melalui PPATK, karena itu penelusuran transaksi yang mencurigakan menurut PPATK, diserahkan dan tahun 2010 Pak Ito Sumardi selaku Kabar Eskrim Polri ketika itu sudah membentuk tim gabungan, tidak hanya Bareskrim, gabungan Pak, ada divisi hukum, ada divisi propam, ada inspektorat penguasaan umum, lengkap. Mereka bekerja dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tidak ada transaksi yang mencurigakan yang bisa menjadi bukti permulaan yang cukup ada sebuah tindak pidana. Nah, sekarang tahun 2013, tepatnya Juli 2013, KPK menentukan perlu dilakukan sebuah penyelidikan. Berarti sudah mulai ada nuansa perbuatan pidana. Kalau KPK menghormati juga apa yang telah dilakukan sebuah institusi besar penegakan hukum untuk penyidikan. Polri ini kan institusi besar yang sudah melakukan apa yang diminta oleh PPATK untuk melakukan penyelidikan. Seyogyanya KPK juga menghormati dengan cara gunakanlah kewenangan supervisi untuk mengecek tentang proses penyidikan tahun 2010. Sehingga tidak ujuk-ujuk muncul 2014, 2015 seperti ini. Kan cukup lama Pak, 2010. Artinya penerimaan laporan itu kan 2010 oleh KPK, bukan 2013. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama melihat dari kacamata hukum. Tidak kemudian menuding seseorang yang belum jelas kesalahannya. Ini masih berproses. Bukan kemudian kita membela Komjen BG, tapi saya ingin kita melihat secara proporsional. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apakah tidak ada pengecekan dari KPK terhadap hasil
dari penelitian adalah katakanlah penyidikan waktu itu ataupun belum penyidikan, penyelidikan terhadap laporan PPATK yang dilakukan Mabes Polri. Tadi kan kita mau dalami, Pak Bambang tidak berkenan, Ya. karena memang masih rahasia. Tapi saya kira kita bisa bertanya kepada KPK, apakah sudah ada ya supervisi tadi? Karena kalau sudah ada supervisi, ya tahun 2013 ketika disupervisi langsung jelas itu, apakah ada pidana atau tidak. Tapi kembali lagi, penentuan seorang tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah, ini memang perlu dicek kembali. Memang itu rahasia penyidikan. Tapi saya ini kan penyidik saya. Sampai terakhir 2013 saya kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Jadi intuisi saya selaku penyidik itu, saya juga ya bukan mengkritik KPK, tapi saya bisa melihat dari mana 2 alat bukti yang sah itu. Karena kalau ketika kita menyatakan 2 alat bukti yang sah, ini nggak sampai sebulan berkas ini sudah bisa lengkap. 2 alat bukti yang sah katanya, ya kan? Nah oleh karena itu justru kita bisa mempertanyakan 2 alat bukti yang sah itu kalau tidak ada keterangan saksi, dari mana 2 alat bukti yang sah itu? Kita hanya berupa rekening yang mencurigakan. Ya, apakah ada bukti petunjuk dari mana? Biasanya bukti petunjuk itu diperoleh dari beberapa keterangan saksi, kemudian hakim bisa mendapatkan petunjuk. Nah, ini kita bicara tentang penyidikan ini. Oleh karena itu, kita mempertanyakan siapa tersangka yang lain yang memberi gratifikasi itu. Harusnya dia juga tersangka. Ini bukan korupsi uang negara ini, bukan ini, beda. Jadi masyarakat jangan diantar bias menuding seseorang, kemudian seolah-olah ini uang negara diambil oleh Komjen PG. Ini beda ini, ya. Jadi dipersangkakan melakukan gratifikasi, menerima gratifikasi. Nah, siapa pemberinya? Harusnya dia tersangka juga. Nah, itu mungkin sebagai masukan sehingga kita juga proporsional melihatnya. Keadilan hukum juga terejawantah. Terima kasih. Rehat sejenak, Terus.